dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kang Wira, aku mau menuju warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh, Tuk-Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk-Tunggal ada di mana, Wira? Tuk-Tunggal berada di dalam kampus. Menyingkir semua, menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawaria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode ketiga, Panji Kebesaran. Panji Kebesaran. Apakah kalian semua siap mempertahankan negara kita? Siap. Apakah kalian bersedia mati untuk kerajaan kita? Hidup kerajaan Dharmasraya! Apa perlumu datang kemari? Saya ingin minta tolong Mak Rompang. Apa itu? Sekarang ini saya mengalami kegagalan berturut-turut. Kegagalan apa? Ki Rekso tidak bisa saya bunuh karena saya belum mendapat petunjuk dari Mak Rompang. Di mana kelemahan ilmu kebal Ki Lura Lubuk Mentilin itu. Lalu Batara pun gagal saya bunuh, sedangkan Wulandari tidak juga bisa saya ambil jadi istri saya. Tolonglah saya, Mak Rompang. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ferry Fadli sebagai Batara, Elias sebagai Wista, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Naryo sebagai Kisabrang, Billy Burhan sebagai Purnala, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, ketika Batara sakit, Kisabrang mencoba untuk membunuh Batara dengan memberikan obat yang sebenarnya adalah racun. Tapi Batara selamat karena Batara tidak meminum obat itu. Sementara Purnala juga datang berkunjung ke rumah Batara untuk melihat Batara yang sedang sakit. Namun Purnala sangat kecewa karena dia menemui Wulandari sedang duduk menemani Batara dalam suasana yang mesra. Sehingga ketika terjadi latihan perang-perangan, Purnala menghadapi Batara pakai menghadapi musuh yang sebenarnya. Dia bertarung di atas punggung kuda dengan senjata tajam yang terhunus, sedangkan Batara tidak bersenjata sama sekali. Melihat kenyataan itu, Gandini juga tidak tinggal diam.
Dengan tangkas, dia pacu kudanya masuk ke dalam arena dengan senjata terhunus untuk menghadapi Purnala demi membela Batara. Berhenti! Berhenti kalian! Oh, mereka sudah tidak peduli lagi, Ki Lurah. Ketiganya sudah akan bertemu di tengah arena ini, Ki Lurah. Berhenti! Berhenti! Mereka sudah tidak mendengar teriakan. Ketiganya pakai kesetanan. Sebentar lagi akan terjadi pertempuran di alun-alun ini. Salah satu di antara mereka pasti akan mati terkena senjata lawannya. Dan mungkin Batara yang akan mati karena dia tidak memakai senjata. Purnala. Dan Purnala menebas tubuh Batara. Aku tidak percaya melihat kejadian ini, Wista. Luar biasa. Batara dapat merebut pedang Purnala dan pedang Gandini. Ki Lurah, Batara sedang memberi hormat pada Ki Lurah. Lihat. Selamat buatmu, Batara. Saya benar-benar tidak percaya, Ki Lurah. Hanya dalam sekejap Batara dapat merebut pedang Purnala dan pedang Gandini. Wah, sehingga tidak jadi ada yang mati di alun-alun ini. Ya, Batara memang pantas jadi pahlawan desa ini. Panggil ketiganya kemari, Wista. Ya, Ki. Ki Lurah memanggil kami? Ya, aku kagum pada keahlian kalian bertiga. Putramu Batara, kalau saja pedang Gandini dan pedang Purnala tidak kau rebut, mungkin salah satu di antara kalian akan mati di alun-alun ini. Tadi hanya kebetulan, Ki Lurah. Mungkin kebetulan, tapi kau telah mempertunjukkan sebuah ketangkasan yang jarang tandingannya. Hanya yang aku sayangkan, kenapa Purnala memakai pedang yang sesungguhnya. Padahal di dalam latihan ini sudah ditetapkan bahwa semua pasukan tidak boleh memakai senjata tajam. Maaf, Ki Lurah, saya tidak sengaja. Saya tidak tahu kalau pedang yang saya cabut itu adalah pedang yang sebenarnya, Ki Lurah. Dan kau Gandini, sebenarnya tidak harus masuk arena dengan pedang berkilat seperti itu. Saya melakukan itu karena saya melihat Purnala sungguh-sungguh akan membunuh Kang Batara, Ki Lurah. Saya mohon maaf pada Batara dan Gandini. Saya tidak sengaja mempergunakan pedang ini. Ya, sudahlah. Aku anggap kejadian ini hanya kesalahan yang tidak perlu terulang lagi di hari-hari mendatang, ha? Iya, Ki Lurah. Batara, aku ucapkan selamat buatmu. Kau tangkas sekali. Ki Sabrang. Ya, obat yang aku beri kemarin itu salah. Jangan kau minum. Jadi maafkan aku. Dan ini obat yang sebenarnya. Ambillah. Simpanlah untuk dirimu sendiri. Permisi, Ki Lurah. Kenapa Batara tiba-tiba bersikap begitu, Ki Sabrang? Ya, dia kecewa karena aku salah memberikan obat, Ki Lurah. Sehingga sakitnya masih belum sembuh juga. Jadi masih sakitkah dia? Ya, katanya masih agak pusing. Ingin juga aku bertanam lada, Kang Jiwang. Tapi kemana mau menjualnya? Kalau seperti orang-orang Lubuk Mentilin, tentu kita sudah enak ya. Ya, tanah kita kan sedikit, Jagati. Mana bisa ditanami lada? Bisa. Banyak orang-orang sana hidupnya senang karena bertanam lada. Walau tanah mereka sedikit. Sayang, kita tidak tinggal di Lubuk Mentilin. Ya, inilah nasib kita. Tanah ada, tapi tidak bisa diapa-apakan kecuali bertanam ubi. Tapi kata orang, di Lubuk Mentilin itu ada seorang dermawan yang bisa menolong kita. Siapa dia? Namanya Ki Sabrang. Dia mau membeli lada kita walau hanya sedikit. Bahkan dia mau meminjamkan uang pada kita walau kita belum bisa panen lada. Baik juga orang itu ya. Siapa tadi namanya, Jagati ya? Ki Sabrang. Ki Sabrang. Iya. Di mana kita bisa menemuinya? Kang Jiwang mau menemuinya? Mau, kalau dia memang bisa menolong kita. Pergilah ke Lubuk Mentilin, Kang. Siapa tahu nasib kita bisa berubah bila sudah bertemu dengan dia. Ya, baik.
akan aku coba. Tapi kata orang, Ki Sabrang itu bukan orang sana. Hanya dia sering ke sana. Oh, jadi bukan orang sana. Di mana kampung Ki Sabrang yang sebenarnya ya? Ya entahlah, aku juga tidak tahu. Baiklah, besok pagi aku akan berangkat ke Lubuk Mentilin. Jadi hanya sebegini luas tanahmu, Jiwang? Iya, Ki Sabrang, hanya segini. Sayang sekali. Sudah jauh-jauh aku datang kemari. Tanahmu cuma segini. Kalau saja aku tahu, aku tidak datang kemari. Iya, tolonglah Ki. Saya mencari Ki Sabrang ke Lubuk Mentilin karena Ki Sabrang terkenal baik, dermawan, suka menolong orang seperti saya ini. Aku tidak bisa membuang-buang waktu hanya mengambil tanaman lada yang dihasilkan oleh tanah yang sebegini sempit. Kecuali kalau seluruh penduduk desa ini juga bertanam lada. Iya, kalau kami tidak ditolong, lalu bagaimana hidup kami selanjutnya, Ki Sabrang? Sudahlah, kamu pergi saja ke Lubuk Mentilin, jadi prajurit. Sekarang dibutuhkan banyak prajurit, karena negeri ini akan berperang. Saya sudah mendengarnya, Ki. Tapi buat apa bagi saya? Upah yang saya terima tidak akan seberapa. Karena saya tidak punya kepandaian apa-apa untuk berperang. Lalu bagaimana anak dan istri saya kalau saya mati di medan perang? Ya, kalau jadi prajurit memang begitu. Bisa mati di medan perang. Tapi kan itu nasib, Jiwang. Tidak semua orang mati di medan perang. Tunggu. Itu siapa, Jiwang? Yang mana, Ki? Itu yang sedang membersihkan tanaman ubi itu. Oh, itu anak gadis Anda saya, sekarang Ki. masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Siapa namanya, Jiwang? Namanya Wani, Ki Sabrang. Wani. Gadis ini saja aku persembahkan pada Mak Rompang. Habis perkara. Gadis-gadis di desa Lubuk Mentilin tidak begitu suka aku dekati. Mereka seperti sudah tahu niatku. Kenapa dengan anakku, Ki Sabrang? Anakmu sudah besar. Sudah pantas berumah tangga. Siapa yang mau dengan anakku, Ki? Kami ini petani miskin. Tidak ada orang yang suka mengambil menantu dari anak seorang petani miskin. Lah seperti saya ini, Ki. Bagaimana kalau aku yang mengambilnya jadi istriku? Ki Sabrang, sungguh-sungguh? Ya, sungguh. Aku akan beri kamu uang yang banyak. Jadi aku bisa juga menolong. Ki Sabrang, saya seolah-olah tidak percaya mendengarnya. Jadi Ki Sabrang tidak main-main. Ini uang untukmu. Anakmu besok akan aku bawa ke rumahku. Ki, waduh, uang ini banyak sekali, Ki. Wah, banyak sekali. Saya belum pernah melihat uang segini banyaknya. Anakmu akan hidup senang di rumahku. Tapi kau tidak boleh mencarinya lagi. Dia sudah jadi milikku. Sudah jadi istriku. Ambil, Ki. Silakan ambil. Saya gembira, bukan main. Saya tidak peduli apakah saya boleh bertemu dengan anak saya atau tidak. Bahkan jika anak saya jadi istri yang ke-100 pun, saya rela, Ki. Saya rela. Sayang, gadis ini tidak ada tai lalat di bibirnya. Tapi tidak apalah. Marompang pasti senang juga menerimanya. Wani, apa kamu suka tinggal di sini? Suka, Ki Sabrang. Kamu suka jadi istriku? Saya berterima kasih sekali karena saya dijadikan istri oleh Ki Sabrang. Ya. Besok pagi-pagi sekali kita akan pergi jalan-jalan, Wani. Kemana, Ki Sabrang? Ke tempat yang indah. Di sana ada air terjun. Kamu suka kan? Saya sudah rela dibawa kemana saja, Ki. Saya senang sekali. Besok kamu harus bangun pagi-pagi. Iya, Ki.
Ayo, kita berangkat, Wani. Tempat air terjun itu jauh, nanti kita kesiangan. Iya, Ki. Gadis ini lumayan juga. Andai saja bukan untuk Mak Rompang, akan aku ambil jadi istriku. Siapa yang berkuda itu, Ki Sabrang? Oh, Batara. Mengapa dia kemari? Hai, Ki Sabrang. Sudah beberapa hari ini aku mencarimu. Ada apa, Batara? Sayang kau bersama dengan seorang perempuan. Kalau tidak, aku akan membuat perhitungan denganmu pagi ini. Kenapa dia marah, Ki Sabrang? Diam saja kamu. Siapa gadis ini, Ki Sabrang? Dia istriku. Istrimu? Kalau kau tidak percaya, tanyakan saja pada dia. Betul, Kang. Saya istri Ki Sabrang. Mau kemana kalian? Itu bukan urusanmu, Batara. Nah, beri kami jalan. Sepertinya dia tidak akan memberi kita jalan, Ki Sabrang. Hei, Batara, beri kami jalan. Baiklah, tapi besok atau lusa, aku akan mencarimu. Karena persoalan kita belum selesai. Persoalan apa? Obat yang kau berikan padaku. Untung aku tidak minum obat itu. Kalau saja aku minum, tentu aku tidak bisa berhadapan denganmu sekarang ini. Jadi, kau memang punya niat untuk membunuhku. Karena aku sudah jelaskan bahwa aku salah memberikan obat kepadamu. Jadi sebenarnya kita tidak punya urusan apa-apa lagi, Batara. Aku tidak punya niat apa-apa kepadamu. Kita masih punya urusan. Pergilah. Besok atau lusa urusan ini harus kita selesaikan secara laki-laki. Kau jangan mengancamku, Batara. Aku adalah seorang perwira sandi di desa ini. Kau harus ingat itu. Aku tidak peduli kau itu siapa. Bagi keurusan kita harus kita selesaikan secara laki-laki. Celaka. Kalau aku harus berhadapan dengan dia, pasti aku mati. Aku memang harus minta tolong pada Mak Rompang. Jalanlah. Aku tidak mau mengganggu suasana kalian pagi ini. Sayang ya, Ki. Gagah-gagah begitu, tapi beringas. Dia memang agak gila. Tidak usah kau hiraukan dia. Akhirnya sampai juga kita kemari, Wani. Sekarang kita ada di mana, Ki Sabrang? Di hulu Sungai Tembesi. Buat apa kita kemari, Ki? Apa yang akan kita lakukan di sini? Kita akan masuk ke balik air terjun itu. Buat apa? Di balik air terjun itu pemandangannya bagus. Aku tidak berani, Ki. Aku takut. Jangan takut. Duduklah bersila di batu ini. Sebentar lagi kita akan sampai di balik air terjun itu. Aku tidak berani, Ki. Aku takut. Duduklah. Ikut aku duduk di sini. Ayo kita mohon restu pada para penguasa tempat ini. Iya. Ki Sabrang mulai duduk bersila, sedangkan gadis yang bernama Wani duduk bersila di belakang Ki Sabrang. Dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Ki Sabrang dengan ragu-ragu. Namun lama-lama keraguan hilang. Keduanya lalu memejamkan mata. Mereka mengheningkan cipta. Ki Sabrang menyusun 10 jari tangan di depan dadanya. Sedangkan kembang kemboja yang terbuat dari kristal berada di ujung jari-jari Ki Sabrang. Setelah agak lama, tiba-tiba tubuh Ki Sabrang dan tubuh Wani melayang menembus air terjun dan hilang di balik air terjun yang jatuh bergemuruh itu. Kita sudah sampai, Wani. Buka matamu. Di mana kita sekarang ini, Ki Sabrang? Kita berada di sebuah taman. Air terjun tadi di mana, Ki? Sudah jauh di belakang kita. Wah, jalan di depan kita ini bagus sekali. Jalan ini ditaburi batu-batu putih berkilat. Sedang di tepinya tumbuh pohon-pohon kamboja yang sedang berbunga. Mari kita tempuh jalan itu. Akan kemana kita, Ki? Kita akan pergi ke sebuah istana. Istana? Saya belum pernah melihat istana. Siapa raja di istana itu, Ki? Mak Rompang. Namanya aneh. Mak Rompang memang ratu yang aneh. Ayo, nanti kamu akan sampai di sebuah istana yang indah. Kini Wani memegangi tangan Ki Sabrang kuat-kuat ketika mereka mulai memasuki lorong panjang dan lembab. Di tepi lorong itu ada obor yang menyala. Apinya tegak lurus bagai tak tertiup angin. Wani tidak tahu kalau dia sedang berjalan menyongsong kematiannya, karena Ki Sabrang membawanya ke tempat persemayaman Mak Rompang. Masih jauh istana itu? Sebentar lagi kita sampai. Tangan apa ini?
besar dan luas, seluruh lantainya berwarna merah darah. Berhenti di sini. Hah? Kenapa kita berhenti di sini, Ki Sabrang? Kita sudah sampai. Mana istana itu, Ki? Ini istana itu. Singgasananya mana? Ya, singgasananya adalah tempat tidur itu. Hanya tempat tidur itu? Iya. Kok tidak seperti istana? Mana rajanya? Bukan raja, tapi ratu. Mana ratu itu? Itu yang sedang tidur. Loh, kok aneh? Ratu itu malas, kerjanya hanya tidur saja. Jangan bicara yang tidak sopan. Duduklah di sini, di dekatku. Iya. Kenapa kita harus duduk di dekat tempat tidur ini, Ki? Ya, kita harus menghadap ratu. Ratu ini cantik sekali, tapi dia sedang tidur. Perhatikanlah dekat-dekat. Tidak apa-apa. Tidak. Bilang pada ratu bahwa kamu sudah datang. Lalu cium tangan ratu itu. Saya takut kalau mengganggu tidur ratu ini. Nanti saya dibilang tidak sopan. Memang harus begitu. Bila kita orang baru datang kemari, ayolah bilang, Mak Rompang, saya sudah datang. Begitu. Iya, Mak Rompang, saya sudah datang. Ki Sabrang, ratu ini tersenyum. Ya, itu pertanda dia mendengar suaramu. Ia pasti mendengar suara saya, karena suara saya seperti bergema di dalam ruangan ini. Rambut ratu ini panjang, tebal dan indah, sehingga sampai terurai ke lantai. Sekarang cium tangan ratu itu, tanda bahwa kamu menghormatinya. Tidak apa-apa, Ki. Tidak. Ayolah. Iya. Oh, Ki Sabrang! Dia menggigit saya, Ki! Kau tidak bisa lari, Wani. Dia patahkan leher saya. Dia sedot darah saya, Ki. Cepat sekali matinya gadis ini. Tubuhnya membiru, sedang wajahnya berkeriput menahan sakit. Sabrang. Iya, Mak Rompang. Kenapa gadis seperti ini yang kau berikan padaku? Apakah ada cacatnya, Mak Rompang? Tidak ada tai lalat di bibirnya, sehingga kebangkitanku ini tidak akan sempurna. Aku akan bangkit menjadi anak perempuan berumur 9 tahun. Maaf, Mak Rompang. Saya tidak tahu. Biarlah, pergilah. Aku akan datang nanti menolongmu. Iya, Mak. Yang penting bagiku, dia bisa bangkit dan menolongku. Kau masih sakit, Batara? Sedikit, Nek. Apakah gurumu tidak datang lagi mengobatimu kemari? Entahlah, Nek. Sejak mengantarkan aku kemari, dia tidak pernah lagi datang melihatku. Suara apa itu, Batara? Seperti suara kereta kuda. Mungkin Gandini yang naik kereta kuda. Tapi kenapa suara kereta kuda itu agak aneh ya? Suara kereta kuda itu memang agak aneh. Suara kereta kuda itu semakin dekat. Iya. Sebentar lagi, pasti kereta kuda Gandini itu akan sampai kemari. Mungkin juga, tapi belum tentu kereta kuda Gandini. Iya, aku juga menduga begitu. Suara kereta kuda itu agak menyeramkan. Kau dengar, suara kereta kuda itu sudah semakin dekat, Batara. Iya, Nek. Suara kereta kuda itu persis terdengar lewat di muka rumah kita, Batara. Tapi aku tidak melihat kereta kudanya. Jadi Nenek tidak melihat kereta kuda itu? Kau melihatnya? Juga tidak. Padahal aku melihat kereta kuda itu lewat di muka rumah ini. Bentuk kereta kuda itu seperti kereta kuda kerajaan. Kusirnya berpakaian hitam-hitam. Dia memandangku dengan tajam. Batara, kau telah melihat sesuatu yang aneh. Hati-hatilah, Rompang sudah bangkit. Dia pasti akan membuat bencana di desa ini. Dia dibangkitkan oleh Ki Sabrang melalui pengorbanan gadis yang dia bawa sebulan yang lalu. Gadis itu bernama Wani.
Dan kalau tidak salah, dia bilang padamu bahwa gadis itu adalah istrinya. Sedangkan kereta kuda yang kau lihat tadi adalah kereta kuda Mak Rompang. Hati-hatilah Batara. Bencana yang akan ditimbulkannya amat dahsyat. Ya, Ki. Kau bicara sama siapa, Batara? Tidak, Nek. Saya hanya bicara sendiri. Tidak baik bicara sendiri. Aku jadi takut. Iya, Nek. Baru saja Ki Mujur memberitahu padaku bahwa kereta kuda yang aku lihat adalah kereta kuda Mak Rompang. Siluman itu sudah bangkit. Padahal menurut perhitungan, belum saatnya dia bangkit. Aku yakin guruku ada di Gunung Raya sekarang. Dia bicara padaku melalui angin. Batara, kemarilah aku beritahu. Ada apa, Nek? Kemarilah dekat-dekat. Aku mau bercerita. Iya, Nek. Kau tahu, dulu di desa Sendangkarang pernah terjadi hal seperti ini. Setiap malam terdengar suara kereta itu lewat di dalam desa. Suaranya persis seperti suara kereta kuda tadi. Nah, kereta kuda itu adalah kereta kuda setan. Kereta kuda siluman. Siluman pemilik kereta kuda itu adalah siluman perempuan yang bernama Mak Rompang. Aku takut, Batara. Peristiwa desa Sendangkarang akan terulang lagi di desa ini. Tapi kereta kuda tadi pasti bukan milik Mak Rompang, Nek. Jangan keras-keras menyebut nama itu. Aku takut. Kalau kau tahu bagaimana ngerinya bencana yang ditimbulkan oleh iblis itu, pasti kau tidak akan duduk tenang seperti ini. Nenek jangan menakut-nakuti diri Nenek. Aku tidak menakut-nakuti diriku. Tapi memang itu tanda-tandanya dia datang. Sudah 1 bulan lebih anak kita dibawa Ki Sabrang ya, Kang. Tapi tidak ada kabar beritanya lagi. Apakah dia senang atau bagaimana? Mau aku datang menemui Wani ke rumahnya? Aku rindu pada dia, Kang. Sudahlah, kan kita sudah berjanji pada Ki Sabrang bahwa kita tidak akan datang melihat anak kita. Dan imbalannya, ya ini, ya kan? Kita sudah banyak uang, hidup kita sudah senang. Ternyata kehilangan anak tidak bisa dibayar dengan uang yang banyak begini. Kau ini aneh-aneh saja, Jagati. Dulu kau bingung tidak punya uang. Lah, sekarang kau bingung tidak punya anak. Sama saja. Kita menjual anak kita pada Ki Sabrang. Loh, dia kan sudah hidup senang. Sudah jadi istri Ki Sabrang. Lah, apalagi? Aku ingin ketemu dia. Aku rindu. Kau ini macam-macam saja, Jagati. Kang, akan dengar suara kereta kuda itu? Iya. Aku mendengar suara kereta kuda. Siapa yang naik kereta kuda tengah malam begini, Jagati? Tapi suara kereta kuda itu jauh sekali ya. Biasanya pemilik kereta kuda itu orang kaya atau para bangsawan. Sedangkan desa ini tidak pernah dilalui oleh kereta kuda. Karena desa ini desa miskin. Tidak ada orang kaya atau bangsawan tinggal di sini. Jangan-jangan kereta kuda anak kita, Kang? Iya juga ya. Bukankah Ki Sabrang orang kaya? Lalu diantarkan Wanik kemari dengan kereta kudanya. Wah, karena Wanik sudah rindu pada kita, ya. Semoga saja begitu, Kang. Nah, betul kan, Kang? Kereta kuda itu berhenti di muka rumah kita. Wah, iya. Kereta kuda itu berhenti di muka rumah kita. Buka pintu rumah kita, Kang. Buka. Iya. Akan aku buka. Nah, betul kan? Sekarang terlihat jelas. Lampu kereta itu berkedip-kedip ditiup angin. Iya. Kereta kuda itu persis berhenti di halaman rumah kita, Kang. Jagati, ada seseorang turun dari kereta kuda itu. Pasti anak kita. Tetangga-tetangga akan iri pada kita karena kita sudah jadi orang kaya. Rumah kita sudah dikunjungi oleh sebuah kereta kuda yang bagus. Tapi bukan Wani yang turun dari kereta kuda itu, Jagati. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Mungkin umurnya sekitar 9 tahun.
Dia menuju rumah kita kan? Dia melangkah kemari. Walah, anak siapa dia ini? Pasti dia anak orang kaya atau anak bangsawan. Ibu bernama Cagati? Iya. Dia tahu nama aku kan? Dari mana dia tahu ya? Bapak bernama Jiwang. Iya. Cagati, dia juga tahu namaku. Saya bernama Nira. Saya ingin tinggal di rumah ini. Boleh kan? Iya. Jangan khawatir, saya akan bayar sewa selama saya tinggal di sini. Bukan itu maksud saya. Apakah anak ini tidak salah memilih rumah? Padahal rumah kami ini kan buruk sekali. Tidak, Kisabrang yang menunjukkan kepada saya supaya saya tinggal di sini. Oh, Kisabrang? Bagaimana keadaan anak saya dengan Kisabrang? Senang dia di sana? Dia senang, dia baik. Kalau ibu rindu pada anak ibu, saya bisa sebagai pengganti anak ibu. Iya. Cagati, kereta kuda itu sudah tidak ada. Iya ya, kemana kereta kuda itu? Nak, kereta kuda tadi kemana? Kan sudah pergi. Kita tidak melihat perginya kereta kuda itu, Cagati. Kenapa, Bu? Tidak apa-apa. Cagati, lihat kaki anak perempuan ini besar sekali, seperti kaki orang dewasa. Iya, seperti kaki orang tua. Di mana saya bisa tidur, Bu? Di sana juga boleh. Maklumlah, rumah ini kan kamarnya hanya satu. Jadi, di sini saja. Maaf, rumah kami memang seperti yang saya katakan tadi. Rumah ini sangat buruk. Tidak pantas untuk tempat tinggal anak ini. Tidak apa-apa. Saya suka tinggal di sini, di rumah ini. Apalagi Kisabrang berpesan supaya saya menemani ibu dan bapak di sini. Alah, kita mendapat tamu yang aneh, Cagati. Tapi kita harus meladeninya dengan baik, kan? Dia ini pasti famili Kisabrang. Tamu kita kemana, Cagati? Itu masih tidur? Tidak ada. Dia sudah tidak ada, Cagati. Tadi pagi masih ada. Dia tidur di situ. Mana? Lah, tempat ini tidak ada siapa-siapa. Kosong. Itu dia. Iya ya. Sedang apa dia di sana itu? Dia sedang membersihkan halaman rumah. Nah, biasanya Wani kalau pagi-pagi begini selalu membersihkan halaman. Walah, dia itu persis anak kita, Wani. Iya ya, Kang. Bahkan dia juga persis seperti Wani. Bila memegang sapu, Wani memegang sapu dengan tangan kiri. Dia juga memegang sapu dengan tangan kirinya ya. Aneh ya, kenapa bisa persis seperti Wani? Nah, itu lihat. Wani selalu membereskan pagar itu bila sudah selesai menyapu. Lah, dia juga begitu. Jiwang dan istrinya merasa sangat heran karena tingkah laku gadis kecil yang bernama Nira itu persis seperti anak mereka yang bernama Wani. Hanya mereka tidak tahu anak kecil itu dari mana dan dari keluarga siapa. Mereka tidak berani menanyakannya. Namun mereka tidak tahu kalau gadis kecil itu adalah Mak Rompang yang bangkit karena mendapat kekuatan dari darah anak mereka. Darah anak mereka telah dihisap oleh Mak Rompang, sehingga gerak-gerik Mak Rompang persis seperti Wani. Karena Mak Rompang bangkit tidak dengan sempurna. Karena Mak Rompang bangkit tidak mendapat darah dari seorang gadis yang bertai lalat di bibirnya. Sayang, kedua suami istri ini tidak tahu kalau mereka sedang tinggal bersama dengan siluman perempuan yang sangat ditakuti. Kini Mak Rompang tinggal di rumah orang tua Wani. Tingkah laku Mak Rompang persis seperti Wani, membuat kedua orang tua Wani menjadi heran. Sedangkan kebangkitan Mak Rompang ini sudah diberitahu oleh Ki Mujur pada Batara, sehingga Batara menjadi waspada. Kisabrang, bagaimana kabarmu? Kisana Keling, baik. Wah, Ki, ada kabar yang bisa aku dapatkan darimu hari ini? Ada, Ki. Mari kita bicara di bawah pohon itu. Mari, di sini nanti didengar orang. Di sini saja. Kabar apa yang akan kau sampaikan padaku, Kisabrang? Kerajaan Dharmasraya sudah bersiap-siap untuk menghadapi serbuan Singosari. Bahkan di desa Lubuk Mentilin pun sudah disiapkan pasukan untuk menjaga segala kemungkinan. Karena mereka sadar bahwa desa itu adalah salah satu penghasil lada yang bagus. Lubuk Mentilin. Bagaimana kekuatan pasukan di desa itu, Ki? Cukup kuat. Mereka terdiri dari 3 bagian. 1 adalah pasukan berjalan kaki
yang berkekuatan kira-kira 1.000 orang. Dipimpin oleh seorang perwira muda bernama Batara. Iya. 2 adalah pasukan berkuda yang berkekuatan kira-kira 500 orang. Dipimpin oleh seorang perwira muda bernama Purnala. Dan yang ketiga adalah pasukan pengintai. Dipimpin oleh anak perempuan Kilura sendiri. Namanya Gandini. Pasukan ini hanya paling-paling 20 orang. Namun yang paling berbahaya dari ketiga pemimpin pasukan itu adalah Batara. Karena ilmunya cukup tinggi. Sedangkan pimpinan tertinggi pasukan ini langsung dipegang oleh Kilura. Batara. Ya, Batara ini sudah aku coba untuk menjebaknya. Tapi dia berhasil membunuh 20 pengawalku, Kisono Keling. Sehingga aku tidak punya kekuatan lagi. Kisabrang, apakah Batara ini tahu kalau Kisabrang berpihak pada kami? Tidak, Ki. Tidak ada satu orang pun yang tahu kalau aku berpihak pada Singosari. Bagus. Jadi Kisabrang tidak punya pengawal lagi? Tidak, Ki. Bahkan kini aku dalam bahaya. Komandan pasukan yang bernama Batara sedang mencari aku. Dia ingin membunuhku. Apa sebabnya? Ya, persoalan pribadi, Ki. Kisabrang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Nanti akan aku beri 3 orang pengawalku. Iya. Terima kasih, Kisono Keling. Terima kasih. Iya. Kisabrang, mereka adalah orang-orang pilihan. Ilmu mereka cukup tinggi. Tidak akan mudah perwira pasukan yang bernama Batara itu untuk menghadapi ketiga pengawalku itu. Iya. Sekali lagi, terima kasih, Ki. Tapi yang harus kau jaga, Kisabrang, usahakan ketiga orangku itu tidak dicurigai oleh mereka. Usahakan mereka bisa berbaur dengan orang-orang desa Lubuk Mentilin, supaya ketiga pengawalku itu bisa lebih leluasa. Iya, Ki. Dan nanti ketiga orang itu akan ikut Kisabrang pulang ke Lubuk Mentilin. Namanya Mucak, Ciwat, dan kamu. Terima kasih, Ki. Terima kasih banyak. Dan mereka akan menjaga keselamatan Kisabrang. Kalau perlu, suruh mereka membunuh Batara supaya Kisabrang tidak mendapat hambatan lagi. Iya, Ki. Nanti akan aku atur dengan ketiga pengawal Kisono Keling itu. Iya, bagus. Coba lihat, Pucak. Siapa yang kurang ajar mengedor pintu gerbang rumahku pagi-pagi begini? Dia gedor lagi. Akan aku lihat, Ki. Kalau mendengar cara orang itu menggedor pintu gerbang rumah, pasti dia datang bukan dengan maksud yang baik. Tapi aku tidak akan takut lagi. Aku sudah punya pengawal-pengawal yang tangguh. Mereka adalah prajurit-prajurit Singosari yang terlatih baik. Ada 2 orang mau bertemu dengan Kisabrang. Yang seorang bernama Batara. Batara? Jadi dia? Dia mau ketemu dengan Kisabrang. Rupanya Batara memang benar-benar ingin membuat perhitungan denganku. Kalau aku suruh bunuh Batara sekarang, belum tentu ketiga orang ini akan cepat mengalahkannya. Apalagi Batara membawa kawan. Bahkan mungkin kawan Batara itu akan lari, lalu melaporkannya pada Kilura. Aku akan bertambah terdesak nanti. Mucak, bilang saja aku tidak ada di rumah. Baik, Ki. Untuk sementara, aku akan aman dengan 3 orang prajurit Singosari ini. Bahkan, kini aku sudah bisa kembali menarik uangku pada penduduk desa ini. Terutama pada orang tua Wulandari. Apalagi nanti dibantu oleh Mak Rompang. Sehingga aku benar-benar akan aman. Bahkan aku akan bisa menguasai Lubuk Mentilin ini. Kilura pun akan aku singkirkan. Kisabrang datang. Pasti dia datang untuk menagih hutangku. Akan aku bayar. Sekarang aku tidak akan kekurangan uang semenjak Mandita menjadi prajurit kerajaan. Siapa lagi 3 orang yang berjalan di belakang Kisabrang itu? Aku tidak mengenalnya. Apakah tukang pukulnya yang baru? Tukang pukulnya yang lama kemana? Apakah mereka datang bukan untuk menagih hutang, tapi untuk menyuruh aku menanam lada? Aku tidak peduli. Aku akan tetap menanam padi di sawah ini. Karena ini perintah Kilura. Hei, Biro.
mana hutangmu bulan ini? Ada, Ki. Rupanya dia datang hanya untuk menagih hutang. Ini, Ki. Banyak uangmu sekarang ya? Iya, tidak juga, Ki. Tapi cukup untuk membayar hutang saya tiap bulan. Berapa Mandita digaji oleh Ki Lurah? Sehingga kamu bisa sombong begini di hadapanku? Tidak seberapa, Ki Sabrang. Hanya ada tambahan dari kerajaan. Karena dia menjadi prajurit kerajaan. Aku ini perwira sandi kerajaan, tahu? Tahu, Ki. Kurang ajar. Bertambah jauh saja aku untuk bisa mendekati Wulandari. Orang tuanya sudah tidak bisa aku tekan lagi. Mereka sudah punya uang untuk membayar hutang. Atau aku naikkan pembayaran hutangnya padaku, biar dia tahu rasa. Hiro. Iya, Ki. Mulai bulan depan, hutang yang harus kamu bayar naik 2 kali lipat. 2 kali lipat, Ki? Ya, sekarang zaman perang, semua harga menjadi mahal. Mencari uang sulit. Jadi, hutangmu pun harus naik 2 kali lipat, biar cepat lunas. Baik, Ki Sabrang. Akan saya bayar 2 kali lipat. Benar-benar punya uang bangsat kecil ini. Dia tenang saja mendengar pembayaran hutangnya menjadi 2 kali lipat. Ya, cara satu-satunya adalah membunuh sumber uangnya, yaitu membunuh Mandita. Ya, Mandita harus aku bunuh sehingga mereka akan kembali berantakan tidak punya uang. Mana yang harus aku bunuh, Sabrang? Seorang pemuda bernama Mandita Marompang. Dia kakak Wulandari. Baiklah. Nanti aku datang ke sana. Akan aku bunuh dia malam ini juga. Terima kasih, Marompang. Malam ini kau harus berangkat ke kerajaan Dharmasraya, Mandita. Kau bawa prajurit sebanyak 50 orang. Apa yang terjadi di kerajaan, Ki Lurah? Pasukan inti kerajaan mendapat tugas pengintaian. Menurut berita, pasukan Singosari sudah masuk ke negeri ini. Tapi mereka masih menyamar. Mereka sedang mencoba untuk menghancurkan kerajaan ini dari dalam. Oh, begitu, Ki Lurah. Ya, sebenarnya keadaan sekarang ini seperti api dalam sekam. Setiap saat bisa terjadi peperangan. Hati-hatilah. Sampai di kerajaan nanti, kalian akan bergabung dengan pasukan dari desa-desa yang lain. Iya, Ki Lurah. Nah, berangkatlah. Jangan membuat malu desa kita selama kalian di sana. Baik, Ki Lurah. Hindari bertemu dengan orang-orang. Ambil jalan yang sepi. Mungkin saja orang-orang yang kalian jumpai adalah orang-orang dari Singosari. Tapi kalian belum tahu ciri-ciri mereka. Pasukan Sandi masih mencari ciri-ciri mereka. Iya, Ki Lurah. Seperti suara kereta kuda. Siapa yang naik kereta kuda tengah malam begini? Apakah Ki Lurah? Atau anaknya? Bukan kereta kuda Ki Lurah. Kereta kuda ini bunyinya aneh. Seperti bergema. Seperti dia berjalan di antara 2 tebing yang tinggi dan curam. Mengerikan. Kereta kuda itu berhenti di muka rumahku. Coba aku intip. Iya, kereta kuda itu berhenti di muka rumahku. Ada orang turun dari kereta kuda itu. Dia ke rumah ini. Perempuan kecil. Mau apa anak perempuan itu ke rumahku? Di samping anak perempuan itu berdiri Ki Sabrang. Oh, pasti niat mereka tidak baik. Buka jangan ya. Lebih baik tidak aku bukakan pintu rumahku. Aku tidak mau bertemu dengan Ki Sabrang. Terserah. Dia mau ketok pintu ini sampai pagi. Urusan dia. Aku tidak akan membukanya. Pintu ini seperti didorong dari luar. Apa ia anak sebesar itu kuat mendorong pintuku ini? Masa pintu ini bergerak sendiri? Seperti ada orang yang membukanya. Oh,
palang pintu ini sudah dibuka dan pintu ini terbuka. Anak ini tiba-tiba sudah berdiri di sampingku. Kenapa Bapak tidak mau membuka pintu ini? Anak siapa ini? Kasar betul bicaranya. Kakinya seperti kaki orang tua. Dengar, aku bertanya. Iya. Kenapa Bapak ketakutan, Ini rumah Wulandari atau bukan? Iya, ini rumah Wulandari. Tapi Wulandari dan emaknya tidak ada di rumah. Aku mau mencari kakaknya. Kakaknya juga tidak ada. Pergi ke kereta kuda itu kemana? Kok tiba-tiba hilang? Hilang? Kurang ajar. Kusir keretaku Bapak bikin takut. Tidak, aku tidak membuat... Aduh, mukaku seperti terbakar. Ludahnya itu seperti minyak panas. Aduh, tolong. Pak Diro. Aduh, anak kecil itu, anak perempuan kecil meludah mukaku. Bekas ludah itu di muka Pak Diro melepuh, seperti terkena air panas. Dia datang pakai kereta kuda. Pasti Mak Rompang. Kemana dia, Pak Diro? Kemana dia? Entahlah, dia hilang begitu saja. Mak Rompang telah datang ke rumah ini. Aku tidak tahu harus kemana mengejar siluman perempuan itu. Aduh, mukaku sakit sekali, Batara. Baiklah, saya akan coba mengobatinya. Tadi malam aku mendengar kejadian aneh di rumah Diro, Kisabrang. Kata orang memang begitu, Ki Lurah. Bahkan kata Diro, Kisabrang tahu kejadian itu. Betul Diro bilang begitu, Ki Lurah? Mana berani Diro main-main padaku, Kisabrang. Nah, saya ingin dengar cerita dari Kisabrang sekarang. Ayo. Ki Lurah seperti menuduh saya. Padahal saya tidak tahu menahu kejadian itu. Tadi malam pada saat kejadian itu saya berada di rumah. Rumah saya itu kan letaknya jauh dari desa ini, Ki Lurah. Jadi mana mungkin saya tahu kejadian itu. Justru saya datang kemari untuk menanyakan peristiwa itu pada Ki Lurah. Betul-betul Kisabrang tidak tahu peristiwa itu? Betul, Ki Lurah. Saya berani sumpah. Baiklah. Rupanya Mandita sudah pergi ke Dharmasra. Itu sebabnya dia tidak ada di rumah ketika dicari tadi malam. Lalu, apa yang akan Ki Lurah lakukan di desa kita? Aku juga tidak mau kalau orang-orang Singosari sampai menyusup ke desa ini. Aku sudah perintahkan Gandini menyebar anak buahnya. Bahkan mereka kini jauh menyebar keluar desa. Bagus, Ki Lurah. Siapa 3 orang yang berdiri di halaman rumahku ini, Kisabrang? Gerak-gerik mereka mencurigakan. Itu orang-orangku, Ki Lurah. Mereka sengaja menungguku di halaman rumah ini. Mereka rupanya orang-orang baru ya. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Iya, Ki Lurah. Dari mana asal mereka, Kisabrang? Kisabrang serasa panas dingin ketika Ki Rekso masih menyelidiki ketiga orang yang memang prajurit Singosari. Namun Kisabrang berusaha setenang mungkin supaya Ki Lurah tidak curiga. Sementara itu tersebar kabar bahwa orang-orang Singosari sudah menyelusup masuk ke dalam wilayah kekuasaan kerajaan Dharmasraya. Sehingga Ki Rekso sangat berhati-hati terhadap orang baru yang berada di wilayahnya. Hal itu membuat Kisabrang cemas sekali karena dia mempunyai 3 orang pengawal yang berasal dari Singosari. Jadi 3 orang yang berdiri di halaman rumahku ini adalah pengawal Kisabrang? Bukan, Ki Lurah. Mereka itu hanya pembantu-pembantu saya. Pasti mereka orang baru ya, karena aku belum pernah melihat mereka selama ini. Iya, Ki Lurah. Dari mana asal mereka, Kisabrang? Mereka itu berasal dari kampung saya, Ki Lurah. Dari sana ya. Hati-hatilah terhadap orang baru, apalagi orang itu tidak kita kenal. Iya, Ki Lurah. Mengenai pengintaian, bagaimana Ki Lurah? Apa sudah ada hasilnya? Belum. Anakku belum datang sampai sekarang. Mungkin pasukan Gandini masih menyelidiki orang-orang baru sampai keluar desa ini. Kita harus hati-hati, Ki Lurah. Kalau sampai orang-orang Singosari itu menyusup ke desa kita ini, maka hancurlah kita. Iya, kita memang harus hati-hati. Ini Ki Lurah. Setoran saya bulan ini. Ya, walaupun saya bersusah payah menarik tagihan pada penduduk desa, tapi saya tidak mengurangi setoran ini.
Mungkin bulan-bulan mendatang Ki Sabrang tidak akan susah payah menarik setoran dari penduduk desa. Loh, kenapa Ki Lurah? Apakah akan ada orang yang membantu saya menarik tagihan dari penduduk? Ya, tagihan akan dilakukan oleh petugas kerajaan. Wah, rupanya kerajaan memperhatikan kesulitan saya. Karena saya sebagai perwira sandi sudah bekerja mati-matian untuk kerajaan. Jadi saya hanya akan menunggu petugas kerajaan menyetor kepada saya, Ki Lurah. Bukan begitu. Mulai bulan berikutnya, seluruh penduduk akan dikenakan pajak oleh kerajaan. Gunanya untuk membantu kerajaan dalam menghadapi perang dengan Singosari. Nah, misalnya, bila Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ki Sabrang ambil, maka Ki Sabrang hanya berhak menagih separuhnya lagi. Jadi uang yang ditagih oleh petugas kerajaan adalah untuk kerajaan, bukan untuk Ki Sabrang. Wah, ngerti? Kenapa harus begitu, Ki Lurah? Waduh, saya bisa rugi, Ki Lurah. Kalau soal rugi, bukan Ki Sabrang saja yang rugi, tapi kita semua rugi. Namun kita harus berkorban untuk kejayaan Dharmasraya. Kita harus berkorban demi tegaknya kerajaan kita. Perang adalah pengorbanan, Ki Sabrang. Itu namanya tidak adil. Ki Sabrang, bukankah Ki Sabrang orang Dharmasraya? Bukankah Ki Sabrang seorang perwira sandi? Iya, betul, Ki Lurah. Nah, berkorbanlah demi langgengnya kerajaan ini. Kan selama ini Ki Sabrang sudah mengecap kenikmatan dan kemakmuran. Kini saatnya Ki Sabrang berkorban karena kerajaan membutuhkan. Kalau Ki Sabrang tidak terima, silakan Ki Sabrang datang menghadap Baginda Maharaja Berhala. Menerima Ki Lurah. Saya rela. Tadi saya belum mengerti. Nah, begitu itu baru pahlawan namanya. Kurang ajar. Ki Rekso ini mulai seenaknya mengaturku. Alasannya buat kepentingan kerajaan. Padahal pasti untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia memang harus aku singkirkan. Ada orang mau bertemu dengan Ki Sabrang. Dia sedang menunggu di pintu gerbang. Siapa dia? Namanya Gandini. Oh, suruh dia masuk. Baik, Ki. Mau apa Gandini kemari? Apakah dia tahu kalau Mak Rompang sudah bangkit? Ki Sabrang, sudah lama kita tidak bertemu ya? Ya, sudah lama juga. Tentu kau membawa kabar penting buatku. Atau kau mau bertemu dengan Mak Rompang? Aku sudah ketemu, aku sudah tahu bahwa Mak Rompang sudah bangkit dari tidur panjangnya. Iya, dan kita akan menjadi kuat, akan menjadi orang yang ditakuti di desa ini, Gandini. Bahkan mungkin di seluruh kerajaan Dharmasraya. Ya, kita akan bisa begitu. Hanya kedatanganku kemari ingin menanyakan ketiga orang baru itu. Oh, ketiga pembantuku itu? Ya, Ki Lurah ingin tahu siapa ketiga orang pembantu Ki Sabrang itu. Bukankah sudah aku katakan pada Ki Lurah bahwa ketiga orang itu adalah pembantuku? Tapi Ki Lurah ingin tahu lebih jauh. Itu sebabnya aku datang kemari. Rupanya Ki Lurah tidak percaya kepadaku. Kita hanya berjaga-jaga, Ki Sabrang. Siapa tahu Ki Sabrang juga tertipu, sehingga Ki Sabrang tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Mereka kan orang dari kampungku. Maaf, Ki. Aku hanya menjalankan perintah. Aku tidak mungkin akan tertipu, Gandini. Aku ini perwira sandi. Aku lebih tahu tentang diriku dan keselamatan negara. Maaf, Ki Sabrang. Aku hanya menjalankan perintah. Jadi apa yang ingin kau ketahui dari mereka, Gandini? Aku ingin tahu dari mana asal mereka. Dan sebelum bekerja dengan Ki Sabrang, di mana mereka dulu bekerja. Dulu mereka itu petani. Bahkan mereka... Maaf, Ki Sabrang. Aku ingin mendengar keterangan dari mereka sendiri, bukan dari Ki Sabrang. Gandini, apa kau tidak percaya lagi kepadaku? Bukankah kita ini sama-sama orang kepercayaan Mak Rompang? Bukankah kita ini bersahabat? Justru itu, aku ingin Ki Sabrang tidak terjebak oleh musuh, karena Ki Sabrang adalah sahabatku. Ya, baiklah, tanyalah pada mereka. Heh, sini kamu. Saya. Ya, kamu kemari. Nah, ini anak Ki Lurah. Jabatannya adalah perwira pengintai di kelurahan ini. Nah, duduklah. Kamu di lantai. Ya, Ki. Siapa nama kamu? Maaf, Den. Nama saya yang hina ini Mucak. Asalmu? Saya berasal dari Muara Siau. Jauh juga kampungmu ya? Saya satu kampung dengan Ki Sabrang. Apa kerjamu di sana? Saya tani, Den. Bagus. Mucak lancar menjawab. Persis seperti yang telah aku ajarkan.
Kenapa kamu bingung? Saya takut, Den. Saya takut ditangkap. Kalau kamu tidak punya salah, masa aku tangkap? Terima kasih, Den. Kenapa kamu tinggalkan kampungmu, sedangkan kamu punya kerja di sana? Saya hanya mengikuti bagaimana kata Ki Sabrang. Kalau Ki Sabrang menyuruh saya kemari, ya saya kemari, Den. Jadi kamu tinggalkan kerja tani kamu di sana? Iya, Den. Karena sawah yang saya kerjakan di sana bukan sawah saya, tapi sawah Ki Sabrang. Aduh, celaka. Kenapa Moja menjawab begitu? Padahal aku tidak punya sawah. Oh, jadi kamu tidak punya sawah sendiri? Oh, tidak, Den. Semuanya milik Ki Sabrang. Baiklah, panggil kawanmu yang lain kemari. Iya, Den. Permisi, Den. Cak, menjawab pertanyaan sudah di luar yang aku ajarkan. Rupanya Ki Sabrang banyak juga punya sawah di kampung ya? Iya, banyak. Jadi ketiga orang itu memburu di sawah Ki Sabrang? Iya, karena sawah saya luas sekali. Sehingga saya harus mengupah orang untuk mengerjakannya. Ya, kalau dikerjakan sendiri tidak sanggup. Saya disuruh menghadap, Den. Iya, duduk di lantai. Iya, Den. Siapa namamu? Jiwa, Den. Kamu orang mana? Saya berasal dari Muara Siau, Den. Apa hubunganmu dengan Ki Sabrang? Oh, saya famili Ki Sabrang, Den. Oh iya, saya lupa. Kalau yang ini memang famili saya. Dia adik istri saya. Itu sebabnya dia agak berbeda dari yang lain. Oh, itu sebabnya pakaiannya lebih bagus dari yang lain. Iya, tentu saya malu kalau adik istri saya pakaiannya rombeng. Ya, sudahlah, saya percaya kalau dia adik istri Ki Sabrang. Pergilah. Apa panggil yang lain, Den? Tidak usah, sudah cukup. Pergilah. Terima kasih, Den. Permisi. Saya hanya ingin tahu nama yang seorang lagi Ki Sabrang. Namanya Kamot. Baiklah, saya akan laporkan semua ini pada Ki Lurah. Beliau harus tahu karena beliau panglima pasukan di desa ini. Saya permisi Ki Sabrang. Iya. Terima kasih. Rupanya Gandini pun sulit untuk dipercaya. Walau aku dan dia sama-sama orang kepercayaan Mak Rompang, aku harus hati-hati terhadap dia. Dan celakanya, orang-orang Kisono Keling itu menjawab pertanyaan Gandini tidak seperti yang aku ajarkan. Jiwat, Pucak. Ki Sabrang memanggil kami. Iya. Ada apa, Ki? Ada bahaya? Kalian sudah membuat kesalahan. Kalian salah menjawab pertanyaan tadi. Salah, Ki Sabrang? Iya, Mucak. Kamu bilang saya punya sawah di Muara Siau. Padahal saya tidak punya sawah sama sekali. Ki Sabrang tidak pernah bilang apa-apa tentang itu. Jadi saya bilang saja Ki Sabrang punya sawah. Tidak mungkin kalau orang sekaya Ki Sabrang tidak punya sawah di kampung. Dan kamu, Jiwat, kenapa kamu bilang bahwa kamu itu saudara saya? Karena Ki Sabrang menunjuk dada Ki Sabrang pada saya. Lalu Ki Sabrang menganggukkan kepala, sehingga saya artikan bahwa Ki Sabrang adalah saudara saya. Bukan begitu maksud saya. Biar saya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dia. Kamu tinggal mengiyakan saja, goblok. Tinggal menganggukkan kepala saja. Tapi karena kamu tidak mengerti, terpaksa saya mengatakan bahwa kamu adalah adik istri saya. Untung dia percaya bahwa kamu adik istri saya. Karena dia melihat pakaianmu agak berbeda dari yang lain. Pakaian saya begini karena saya adalah komandan di dalam pasukan yang dipimpin Ki Sono Keling. Iya, saya tahu. Wah, hampir saja kita terjebak. Ki Sabrang jangan takut. Kami bertiga sebenarnya sudah siap untuk menyerang gadis itu. Kalau dia bertindak macam-macam. Bahkan Kamot sudah menyiapkan tombak untuk menyerang gadis itu. Kami sudah siap berkorban demi keselamatan Ki Sabrang. Begitu perintah yang kami terima. Ya, aku tahu. Hanya yang aku bingungkan. Kalau mereka sampai ke Muara Siau, lalu mereka tanyakan pada istriku, di mana sawahku? Maka hancurlah aku karena aku tidak punya sawah. Ki Sabrang tidak usah khawatir. Sekarang Ki Sabrang pulang ke kampung. Lalu beli sawah. Sehingga bila mereka datang, Ki Sabrang memang punya sawah di sana. Wah, ya. Saranmu bagus juga. Hanya aku jadi rugi. Aku harus membeli sawah yang sebenarnya tidak aku butuhkan. Coba kalian berdua ikuti Gandini.
Siapa tahu dia tidak pergi dari rumah ini, tapi dia sedang mengintai kita. Baik, Ki. Musa, ayo. Ya. Kini Batara yang datang. Aku tidak bisa menghindar. Dia sudah melihat aku. Ki Sabrang, jangan lari. Kamu apa? Aku kan sudah bilang bahwa aku ingin menyelesaikan persoalan kita. Berani kau masuk ke tempatku tanpa izin? Kamu? Iya, Ki. Usir orang ini keluar. Kamu, keluar. Aku tidak berurusan denganmu. Keluar kamu. Ki Sabrang, suruh dia diam. Sebelum aku membuat dia diam. Dia memang bertugas untuk mengusir orang sepertimu, Batara. Kamu keluar. Aku sudah menyuruh dia diam. Kini mari kita selesaikan urusan kita, Ki Sabrang. Ayo, bangun kamu. Hadapi aku. Sebelum kamu menghadapi Ki Sabrang. Kurang ajar. Dia serang aku tiba-tiba. Akan aku lumpuhkan dulu orang ini. Batara dan Kamot mulai bertukar pukulan. Bahkan pukulan Batara datang beruntun ke arah Kamot, sehingga prajurit Singosari itu agak terdesak. Namun Kamot tampaknya adalah prajurit yang sangat terlatih. Dia tidak menyerah begitu saja. Walau dia sudah menerima pukulan beruntun dari Batara, dia tetap kembali berdiri walau sudah jatuh cungkir balik, sehingga Batara bersiap menyerangnya dengan pukulan-pukulan maut. Kamu akan kalah, sedangkan kedua kawannya belum juga kembali. Aku harus siap-siap untuk lari. Batara pasti akan menghancurkan aku bila dia sudah dapat melumpuhkan kamu. Kini Batara tidak memberi peluang sedikit pun pada Kamot untuk bisa membalas serangannya. Pukulan yang dilepaskan Batara datang bertubi-tubi sehingga Kamot jungkir balik tak berdaya. Namun prajurit Singosari itu masih mencoba berdiri. Dia berdiri dengan mulut yang penuh darah, sedangkan kakinya sudah tidak kuat menahan tubuhnya yang gempal. Ketika Kamot mulai merentangkan kedua tangannya, maka tiba-tiba Batara melompat ke atas. Batara membuat sebuah lompatan salto di udara. Lalu dengan deras tubuh Batara turun, sementara kakinya yang kukuh terbentang lurus mengarah ke kepala lawannya. Maka tak disangsikan lagi, kaki yang kukuh dan kuat itu menyambar kepala Kamot sehingga prajurit itu terhempas ke tanah. Sebelum tubuh itu menggeliat menahan sakit, kedua kaki Batara mendarat persis di lehernya. Lalu leher itu berderak bagai kayu patah. Kamot tewas seketika. Kini Batara melihat sekelilingnya, matanya yang tajam mencari sosok tubuh Ki Sabrang, tapi laki-laki licik itu sudah tidak ada. Sementara dua pengawalnya yang lain sedang mengintai gerak-gerik Gandini karena gadis itu disuruh oleh Ki Lurah untuk menyelidiki siapa sebenarnya ketiga orang pengawal Ki Sabrang itu. Ki Lurah, tolong saya Ki, tolong saya Ki. Tolong saya Ki. Ada apa Ki Sabrang? Batara Ki Lurah, Batara akan membunuh saya. Tolong Ki, lindungi saya Ki. Batara, ada persoalan apa antara Ki Sabrang dengan Batara? Entahlah Ki, saya tidak tahu. Ki Sabrang, biar saya selesaikan persoalan ini. Itu dia Ki, dia datang kemari Ki. Tenang Ki Sabrang, tenang. Ki Sabrang duduk di sini. Dia tidak akan bisa menjamah Ki Sabrang. Maaf Ki Lurah, siang-siang begini saya datang mengganggu Ki Lurah. Iya, duduklah Batara. Tampaknya kau sedang dalam keadaan marah. Iya Ki Lurah, saya sedang berurusan dengan orang ini. Sayang dia berlindung pada Ki Lurah. Tenang Batara, tenangkan dulu perasaanmu, simpan dulu amarahmu. Iya Ki Lurah. Nah, ceritakan. Apa sebabnya sampai kau akan membunuh Ki Sabrang? Saya sebenarnya tidak berniat untuk membunuh dia Ki Lurah. Tapi dia berusaha meracun saya ketika saya sakit. Betul begitu Ki Sabrang? Tidak Ki Lurah, saya hanya memberinya obat. Tapi saya salah beri dan saya sudah minta maaf. Kalau saja racun itu sudah saya minum, tentu saya akan mati Ki Sabrang. Saya betul-betul tidak berniat membunuhmu Batara. Bahkan saya sudah mencoba menggantikannya dengan obat yang benar. Tapi kau tidak mau menerimanya. Lalu kau selalu mencariku sampai hari ini. Bahkan seorang pembantuku telah kau bunuh tadi. Sudah terjadi pembunuhan Batara? Ternyata pembantu Ki Sabrang adalah seorang yang terlatih ilmu kadikjayaan. Dia menyerang saya dengan pukulan-pukulan maut lebih dulu. Sehingga saya tidak punya pilihan lain kecuali mengadu jiwa Ki. Ya, telah terjadi pembunuhan. Batara, negeri ini sedang bersiap menghadapi musuh. Kau sudah aku angkat menjadi komandan pasukan.
Ki Sabrang sudah diangkat sebagai perwira Santi. Sehingga nasib desa ini terletak di pundak kita masing-masing. Kalau kedua orang penting di dalam pasukan ini sudah berselisih begini, maka alamat desa ini akan hancur dari dalam sebelum dihancurkan musuh. Ya, Ki Lurah, saya mengerti. Aku mau tidak ada pertikaian terjadi di antara kita. Aku mau kalian adalah satu kesatuan yang kokoh dan erat. Sehingga tidak bisa dipecahkan oleh persoalan-persoalan yang kecil seperti ini. Nah, aku minta kalian habiskan pertikaian kalian saat ini juga. Tidak ada lagi dendam di dada kalian masing-masing. Ya, Ki Lurah. Ki Sabrang? Saya tidak punya dendam apa-apa, Ki. Hanya bagaimana dengan pembantu saya yang mati itu? Saya harus bilang apa pada keluarganya nanti? Yang mati tentu tidak akan bisa hidup lagi. Tapi aku akan memberi uang duka tanda ikut bela sungkawa atas kejadian ini. Iya, Ki. Terima kasih. Bahkan saya harap uang duka itu jumlahnya memadai. Agar familinya nanti tidak menuntut pada saya. Soal itu Ki Sabrang tidak usah khawatir. Aku akan beri seperti apa yang Ki Sabrang harapkan. Ya, terima kasih Ki Lurah. Ada juga untungnya bagiku. Si Kamot itu mati. Aku tidak bisa bilang. Tampaknya Ki Lurah percaya betul pada keterangan orang ini. Ki Sabrang mau bertemu dengan Bapak? Bapak sedang pergi menyusul ibu ke rumah nenekku? Tidak, aku mau bertemu denganmu. Ada persoalan apa? Betul, Ki Lurah tidak di rumah. Betul, ada apa? Aku mau menanyakan persoalan tadi siang. Ki Sabrang tidak usah berbisik-bisik. Bicara saja yang jelas. Aku mau menanyakan tentang ketiga pembantuku itu padamu. Apakah kau sudah melapor pada Ki Lurah? Sudah. Apa kata Ki Lurah? Ki Lurah tidak keberatan dengan ketiga pembantu Ki Sabrang itu karena mereka memang ternyata bukan orang-orang dari Singasari. Ya, tentu saja mereka bukan orang Singosari, Kandini. Sebelum Ki Lurah memeriksa mereka, aku sendiri sudah dengan teliti menyelidiki mereka. Oh ya? Apalagi yang bernama Ciwat, itu kan adik istriku. Tapi salah seorang di antaranya tewas tadi siang, Kandini. Apa? Tewas? Siapa yang tewas itu? Kenapa dia tewas? Namanya Kamot. Dia dibunuh oleh Batara. Oh, Kang Batara? Kenapa Kang Batara sampai membunuhnya, Ki Sabrang? Ya, Batara dendam padaku. Tapi dia tidak bisa membunuhku. Sehingga dia membunuh pembantuku itu. Ki Lurah sudah tahu persoalan ini? Sudah. Bahkan Ki Lurah sudah mendamaikannya. Tapi rasanya Batara masih dendam padaku. Ya, mungkin dia akan tetap membunuhku. Lalu, apa yang Ki Sabrang harapkan dariku? Aku mau kita bersatu menghadapi Batara. Bukankah kita adalah dua orang kepercayaan Mak Rompang? Kalau persoalan ini sudah selesai, tidak usah kita saling mencurigai lagi. Saya tahu, Kang Batara tidak akan dendam pada Ki Sabrang. Percayalah. Tapi, kau mau kan membantuku demi Mak Rompang? Ki Sabrang tidak usah khawatir. Saya akan bantu. Saya akan bicara pada Kang Batara, supaya dia tidak memperpanjang urusan ini lagi. Sulit juga aku membujuk di sini. Satu-satunya jalan, aku harus menghadap Mak Rompang. Malam ini sunyi sekali. Bulan sedang purnama. Biasanya Mak Rompang suka pada suasana malam seperti ini. Semoga aku bisa memanggil Mak Rompang malam ini. Akan aku panggil melalui kembang kemboja ini. Mak Rompang, aku ingin bertemu. Datanglah. Mak Rompang, aku ingin bertemu. Datanglah. Kau mau apa, Sabrang? Aku mendengar suara Mak Rompang, tapi aku tidak melihat sosok tubuhnya. Tidak usah kau cari. Aku ada di tempat persemayamanku. Aku ingin minta tolong Mak Rompang. Aku ingin Mak Rompang membunuh Batara karena dia sudah membunuh pembantu-pembantuku. Aku tidak bisa, Sabrang. Karena kau bangkitkan aku dengan korban seorang gadis yang tidak memenuhi syaratku. Sehingga aku bangkit dalam bentuk yang lain.
Tapi pergilah kau ke rumah orang tua Wani. Temuilah Nira. Gadis kecil itu adalah wujudku dalam bentuk lain. Suruh dia menyelesaikan tugas ini. Baik, Marompang. Terima kasih. Apakah gadis kecil itu bisa menjalankan tugasnya? Membunuh Diro saja dia tidak mampu. Tapi akan aku coba. Siapa tahu dia bisa melaksanakan tugas ini. Kang Batara? Kau Gandini, mau kemana malam-malam begini? Saya sedang berkeliling desa, memperhatikan keadaan desa ini kalau malam hari. Kawan-kawan yang lain juga. Kang Batara mau kemana? Mau ke rumah Ki Sabrang. Buat apa? Kang Batara jangan meneruskan persoalan yang tadi siang. Bukankah Ki Lurah sudah mendamaikan Kang Batara dengan Ki Sabrang? Apalagi kini Ki Sabrang sedang berduka. Salah seorang pembantunya yang baru mati di tangan Kang Batara kan? Justru aku curiga pada pembantu-pembantu Ki Sabrang yang baru. Ketika terjadi perkelahian antara aku dan pembantunya, ketika pembantunya akan mati dalam perkelahian itu, dia menyebut sebuah nama yang tidak jelas. Lalu dia mengatakan bahwa dia gagal membunuh Batara. Jadi rupanya aku memang dalam ancaman pembunuhan. Betul, Kang Batara dengar begitu? Betul. Itu sebabnya malam ini aku akan pergi ke rumah Ki Sabrang. Ingin menyelidiki kedua pembantunya yang lain. Kalau begitu, kita sama-sama ke sana. Rumah Ki Sabrang ini gelap. Mungkin dia tidak ada di rumah. Hip. Hati-hati Gandini. Siapa tahu di sekitar rumah Ki Sabrang itu dipasang jebakan. Ya. Bagaimana? Memang sepi. Tidak ada tanda-tanda ada orang di dalam rumah itu. Kalau begitu aman. Bagaimana kalau kita masuk ke halaman rumah itu? Kalau kita masuk, kita harus melompati pagar halaman yang tinggi ini. Kau sanggup melompatinya? Sanggup. Mari. Hip, hip. Kita beruntung bulan bercahaya agak terang sehingga kita masih bisa melihat di dalam gelap ini. Iya, di halaman belakang rumah ini ada lentera menyala. Pasti ada orang. Kita ke sana. Hati-hati. Tunggu. Kau kenal dia? Dia tukang kuda Ki Sabrang. Dia tertidur. Kalau begitu, kita bangunkan. Kita tanya kemana majikannya pergi. Iya. Heh, bangun. Jangan. Kalau kamu mau ambil saja semuanya. Diam kamu. Mana majikanmu? Saya tunggu. Saya penjaga istal ini. Saya menanyakan majikanmu, bukan kamu. Iya betul. Saya tidak tahu apa-apa. Dia tidak mengerti apa yang saya tanya. Heh, kamu kenal siapa saya? Iya, anak Ki Lurah. Tapi saya tidak tahu siapa perempuan-perempuan yang dibawa kemari oleh Ki Sabrang. Dan saya tidak tahu kemana perempuan-perempuan itu pergi. Heh, kamu bicara apa Anda itu? sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ki Sabrang? Iya. Sejak tadi sore pergi. Pembantu-pembantunya kemana? Ikut Ki Sabrang. Tapi yang seorang lagi tidak bisa ikut. Kenapa? Mana dia? Udah mati tadi siang. Itu dia pembunuhnya. Berhenti. Ada apa? Suara kereta kuda. Pasti kereta kuda Ki Sabrang. Bukan, ini kereta kuda siluman. Kereta kuda Mak Rompang. Lambang bunga kemboja yang ada di tengkukku terasa berdenyut-denyut. Pertanda Mak Rompang datang. Aku harus menghindar. Aku tidak boleh menghalang-halangi Mak Rompang. Mungkin kereta kuda itu akan membuat bencana di desa ini. Mari kita intip. Iya, kita menyebar. Kang Batara ke sana, saya kemari. Baik. Siapa itu? Aku, Gandini. Maaf, saya tidak tahu. Apa yang kau kerjakan di sini? Saya melihat sebuah kereta kuda menuju ke desa kita ini. Saya yakin kereta kuda itu adalah kereta kuda musuh. Bahkan Ki Sabrang duduk di atas kereta kuda itu. Berarti Ki Sabrang berpihak kepada musuh. Dari mana kamu tahu kalau kereta kuda itu kereta kuda musuh? Sejak tadi saya sudah mengintai kereta kuda itu. Lambang-lambang di atas kereta kuda itu bukanlah lambang-lambang kerajaan Dharmasraya. Berarti itu adalah lambang-lambang Singasari. Prajurit pengintai ini sudah melihat kereta kuda Mak Rompang. Kini saya menunggu perintah selanjutnya. Apakah kereta kuda itu kita tangkap atau kita biarkan dulu dia masuk ke dalam desa ini? Kita biarkan dulu dia masuk. Karena aku juga ingin melihat apakah kereta kuda itu benar-benar kereta kuda musuh. Iya, baik. Kereta kuda itu sudah semakin dekat. Iya, kini aku sudah melihat jelas kereta kuda itu. Kereta kuda itu adalah kereta kuda Mak Rompang. Kusir kereta kuda itu adalah kusir kereta kuda Mak Rompang. Sedangkan yang duduk di samping kusir itu adalah Ki Sabrang. Bagaimana? Apakah aku hadang kereta kuda itu lalu aku tangkap Ki Sabrang? Hadanglah dan tangkap Ki Sabrang. Iya, baik. Gandini, jangan kau teruskan niatmu itu. Karena di atas kereta kuda itu adalah aku dalam wujud anak perempuan berumur 9 tahun.
Kau harus lindungi anak perempuan itu. Dia belum begitu kuat. Dia masih lemah. Sedangkan prajuritmu itu mempunyai ilmu yang hebat. Kau harus halangi prajuritmu itu. Kalau perlu, bunuh dia. Kusir kereta itu melihat ke arahku. Dia seolah-olah melihatku. Iya. Aku akan lumpuhkan dulu kusir itu. Baru aku tangkap Kisabrang. Mak Rompang menyuruh aku menghalangi prajuritku ini. Dia tidak boleh mengganggu kereta kuda ini. Kau tikam aku kan ini. Kau harus mati. Ternyata kau adalah musuh teman saya. Mati kamu. Kini kereta kuda itu bergerak ke arah rumah Wulandari. Mungkin Kisabrang akan mencari Wulandari. Aku akan kejar laki-laki itu. Kereta kuda itu berhenti. Tidak ada apa-apa. Tidak ada satu orang pun yang turun dari kereta kuda itu. Tolong! Hah, Wulandari dalam bahaya. Wulan, kenapa kamu? Kang Batara, saya mau dibunuh oleh anak perempuan itu. Mana? Itu, yang naik kereta kuda itu. Seorang anak perempuan mengendarai kereta kuda siluman. Mamu mana? Di rumah kakek. Bapakmu? Itu, lari ke belakang karena mau dibunuh Kisabrang. Kisabrang? Iya, Kisabrang bersama anak perempuan kecil tadi naik kereta kuda. Biar aku kejar lintah darat itu. Kang, jangan tinggalkan aku, Kang. Jangan takut. Sebentar lagi aku akan kemari lagi. Aku masih melihat lentera kereta kuda itu. Aku harus bisa menyusulnya. Ada yang menyerangku. Kau Gandini? Kang Batara? Kenapa kau menyerangku? Maaf, saya pikir bukan Kang Batara. Apa kau sedang mengejar seseorang? Iya, karena seorang prajurit saya dibunuhnya. Hah? Mana? Itu, mayatnya masih tergeletak di situ. Dia mati terkena tikaman senjata tajam. Mereka sungguh-sungguh keterlaluan. Aku sudah mengalihkan perhatian Kang Batara, sehingga dia lupa mengejar Kisabrang yang naik kereta kuda Mak Rompang. Pasti mereka yang membunuh prajurit ini. Mari kita kejar. Siapa? Kisabrang dan pengawalnya. Dia lari dengan kereta kuda itu. Kereta kuda? Iya. Kemana kereta kuda itu? Padahal tadi aku masih melihat lampu lentera kereta itu. Kereta kuda itu sudah jauh, sudah tidak bisa dikejar lagi. Jadi kamu tidak tahu kalau ada kereta kuda lewat ini tadi? Tidak, Kang. Kehilangan jejak kita. Sejak kejadian itu, Kisabrang tampaknya tidak berani untuk unjuk kekuatan pada Batara. Karena dia tahu bahwa Mak Rompang yang masih berumur 9 tahun itu pun belum mempunyai kekuatan yang hebat. Sehingga Mak Rompang kecil itu pun tidak sanggup melumpuhkan Batara. Kini Kisabrang mencoba untuk mengungsi jauh dari desa Lubuk Mentilin. Karena dia takut ancaman Batara yang tampaknya masih akan berlanjut. Peristiwa-peristiwa antara Batara dan Kisabrang itu kini sudah lama berlalu. Desa Lubuk Mentilin kembali tenang seperti semula. Walau Batara masih belum mampu mengungkapkan kemana dan bagaimana nasib tetangga Wulandari yang bernama Yati. Bahkan pembicaraan yang hangat di desa itu adalah tentang perang yang tampaknya tidak lama lagi akan terjadi. Berita itu dibawa oleh Mandita, kakak Wulandari yang baru saja kembali dari kota raja setelah selama 1 bulan bertugas di sana. Wulan? Iya, Kang. Betul Mandita sudah kembali dari kota raja? Betul. Di mana Mandita sekarang? Di rumah Kang Purnala. Mungkin Kang Mandita baru pulang besok pagi karena malam ini dia mendapat tugas jaga desa. Kalau begitu, aku akan susul dia. Tapi betulkah berita itu, Kang? Bahwa sebentar lagi Singosari akan menyerbu negeri kita ini? Kau cemas? Saya takut pada peperangan. Kenapa? Kalau perang itu terjadi, pasti Kang Batara akan pergi perang. Pasti kakak saya akan pergi perang. Lalu desa ini akan sepi. Apalagi kalau Kang... Siapa yang akan melindungi kami, Kang? Siapa yang akan melindungi aku dari ancaman Kisabrang bila Kang Batara pergi ke peperangan? Bahkan mungkin saja orang yang pergi ke medan perang tidak akan kembali lagi. Ya, semoga saja perang itu tidak akan terjadi. Tapi kata Kang Mandita, persiapan besar-besaran sudah terjadi di kota raja. Seolah-olah peperangan itu akan terjadi besok pagi. Sudahlah, tidak usah kita pikirkan tentang peperangan. Kalau kita pikirkan tentu kita akan merasa ngeri. Karena setiap peperangan pasti akan meminta korban. Mungkin korban harta, atau juga korban nyawa. Kenapa Kang Batara tidak mengundurkan diri saja jadi prajurit? Tidak, Wulan. Walau bagaimana, aku harus membela negeri ini. Karena negeri ini adalah tumpah darahku. Tumpah darah kita semua. Kita harus membela tumpah darah kita. Kita harus membela negara kita.
Bukankah cara membela negara banyak bentuknya, Kang Batara? Seperti bapak saya misalnya, dia akan berikan hasil panennya pada negara. Karena negara ini dalam persiapan perang. Memang banyak cara untuk membela negara, tapi cara yang aku mampu cuma jadi prajurit seperti ini. Ya, semoga aku tidak akan kehilangan Kang Batara di dalam peperangan nanti. Aku juga berharap begitu, Wulan. Semoga Yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Ya, begitulah kenyataannya, Mandita. Selama ini saya tidak pernah tahu, Purnala. Baru malam ini saya tahu darimu bahwa adik saya beralih mencintai Batara. Ya, saya merasa kecewa karena tiba-tiba saja Wulandari berubah haluan. Tiba-tiba saja Wulandari tidak mencintai saya lagi, tapi dia mencintai Batara. Bikin malu. Nanti akan saya hajar Wulandari supaya dia tidak mempermainkan kamu, supaya dia kembali kepadamu lagi. Saya memang mengharapkan begitu, tapi saya tidak mau menyinggung perasaan Batara. Walau bagaimana, dia adalah kawan saya juga. Kau tidak usah khawatir, saya akan bicara pada Batara supaya dia tidak lagi mengganggu Wulandari. Karena kalian berdua sudah lama menjalin hubungan. Terima kasih atas bantuanmu, Mandita. Kalau dibandingkan dengan pengorbananmu terhadap saya, maka bantuan saya ini tidak ada artinya. Bayangkan saja, selama 1 bulan kamu mengajar saya menunggang kuda. Sampai saya bisa. Sehingga waktu saya bertugas di kota raja, maka saya diangkat menjadi komandan jaga. Karena saya bisa menunggang kuda. Akhirnya banyak juga gunanya keahlian menunggang kuda, kan? Iya, banyak sekali. Mau kemana? Mau keliling desa. Lihat tuh, Tembong sudah datang menjemput saya untuk tugas jaga desa malam ini. Kalau begitu, saya tunggu berita tentang adikmu besok sore. Ya? Beres. Kalau jadi prajurit, tidak boleh penakut seperti itu, Tembong. Saya kan jadi prajurit karena terpaksa, Mandita. Terpaksa? Ya. Kenapa terpaksa? Ada yang memaksa. Siapa yang memaksa? Kilura? Nih, yang di dalam ini. Yang memaksa di dalam dadamu? Iya, cinta di dada ini yang memaksa saya jadi prajurit. Iya, kita jadi prajurit harus dipaksa oleh kita sendiri. Dari dalam dada ini timbulnya kecintaan pada negara, sehingga kita menjadi prajurit yang siap bela negara. Kalau saya karena cinta pada Gandini, itu yang menyebabkan saya jadi prajurit. Iya. Bahkan saya langsung memilih jadi prajurit pengintai karena komandannya adalah Gandini. Kau Tembong? Jangan bilang begitu. Kamu itu harus bilang bersyukur. Karena ada perang, maka saya bisa dekat dengan Gandini. Jangan bermimpi, Tembong. Gandini itu anak Kilura, sedangkan kamu cuma anak petani miskin. Ya, siapa tahu sehabis perang orang tua saya menjadi kaya raya sehingga saya dilamar oleh Kilura untuk anaknya. Sudahlah. Mandita, selama kau bertugas di kota raja, keluargamu sudah beberapa kali terancam bahaya. Ada orang datang dengan kereta kuda ke rumahmu. Wah, mereka mengancam bapakmu. Iya, saya tahu. Tapi yang belum saya tahu adalah pemilik kereta kuda itu. Ada yang bilang pemilik kereta kuda itu Kisabrang. Ada yang bilang juga bukan. Dari dulu Kisabrang selalu menekan keluarga saya karena dia menginginkan Wulandari. Pando tua itu memang harus diberi pelajaran. Dia seolah-olah tidak menghargai penduduk desa ini. Susah, Tembong. Apalagi kini dia sudah diangkat menjadi perwira sandi, sehingga kedudukannya bertambah kuat. Lihat, ada bayangan orang berdiri di ujung jalan ini. Pasti bukan orang desa ini. Mari, kita dekati orang itu. Lalu kita tanya, apa keperluannya masuk ke dalam desa ini? Jangan. Nanti terjadi hal-hal yang membahayakan diri kita. Kenapa jangan? Kita kan prajurit kerajaan. Kita berhak menanyakan setiap orang yang mencurigakan masuk ke dalam desa ini pada malam hari. Bahkan kita berhak menangkap orang itu bila dia berbahaya bagi keamanan desa kita. Ayo. Saya di sini saja. Kau takut? Nah. Orang itu menuju kemari. Kalau begitu, kita tunggu dia di sini. Saya ingin tahu, mau apa orang itu? Kau sajalah, Mandita. Saya pulang dulu. Kamu jangan takut. Kalau terjadi apa-apa, kita tinggal pukul kentongan. Saya. Dia sudah melihat kita. Dia mempercepat langkahnya kemari. Batara. Ya. Hei, Mandita. Nah, betul kan? Batara. Wah, aku mencarimu ke rumah Purnala. Dikira siapa? Kamu, Tembong? Iya, saya sedang meronda desa. Oh, jadi kau meronda malam ini bersama Mandita? Oh, tentu. Kalau saya yang ronda, maka desa akan menjadi aman. Akan saya sikat orang yang tidak dikenal bila masuk ke dalam desa ini. Bahkan tadi, hampir saja saya menghajarmu, Batara. Kalau kau tidak cepat-cepat memanggil nama Mandita. Kalau bukan kamu,
akan saya lumatkan jadi dodol. Nih, seperti ini. Sekarang sudah berani kamu, Tembong? Oh, sejak tadi saya kan berani. Kamu saja yang takut. Bahkan kamu mau lari ketika saya ajak mendekati Batara. Karena kamu anggap tadi bukan Batara. Hah? Bukan kamu yang mau lari? Jangan bohong, wanita. Kapan sifatmu ini akan berubah, Tembong? Suara kereta kuda. Iya, suara kereta kuda. Kau juga mendengarnya? Iya, pasti itu kereta kuda Kisabran. Bukan, itu kereta kuda siluman. Saya tidak takut pada siluman. Jangan bicara begitu, Mandita. Saya betul-betul tidak takut, Batara. Kalau begitu, kita kejar kereta kuda itu. Ayo, Tembok. Ayo kita kejar. Batara, saya takut. Kalau kamu tidak mau, kamu tinggal sendirian di tempat sepi ini. Iya, saya ikut. Ayo cepat sedikit. Kereta itu sudah jauh. Rasanya kita sudah berjalan keluar batas desa, Batara. Iya, kalau memang kereta kuda itu milik Kisabrang, akan saya hajar bandot tua itu. Kisabrang tampaknya bersembunyi di balik kekuatan siluman pemilik kereta kuda itu. Namanya Mak Rompang. Saya tidak peduli. Apakah siluman itu bernama Mak Rompang atau Mak Rombeng, saya akan lumat mereka dengan senjata ini. Hati-hati kalau bicara. Mak Rompang bukan siluman sembarangan. Dia siluman ganas dan sakti. Saya ingin jajal kesaktiannya. Mandita bicara sudah terkabur. Dia belum tahu keganasan Mak Rompang. Ada asap putih di depan kita. Bukan asap, tapi kabut. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ketiga, Panji-Panji Kebesaran, dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara 5 bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan Pegalinu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.